Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 25 April, Santo Markus, pengarang Injil. Markus, pengarang Injil berasal dari Yerusalem. Rumah mereka biasanya digunakan sebagai pertemuan umat Kristen. Ketika Petrus dipenjarakan, banyak sekali orang Kristen berkumpul di sana dan berdoa bagi keselamatan Petrus. Setelah dibebaskan malaikat, Petrus pergi menemui umat di rumah Markus. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan diri darinya. Besar kemungkinan orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Markus ini disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Perjalanan pertama ke Antiokhia, Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25, dan kemudian ke Siprus, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 4-5. Karena beberapa alasan, Markus kembali ke Yerusalem, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13. Ketika mereka mau melakukan perjalanan kedua, Barnabas mendesak agar Markus pun ikut serta. Namun Paulus menolak hal itu sehingga terjadilah perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Lalu Paulus pergi ke Asia Kecil ditemani oleh Silas sedangkan Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36-41. Dari permohonan Paulus kepada Timotius, 2 Timotius bab 4 ayat 11, agar Markus mengunjunginya di penjara. Dapatlah kita ketahui bahwa Paulus sangat membutuhkan Markus. Dalam suratnya yang pertama, Petrus mengirimkan salam dari Roma. Dari anakku, Markus, 1 Petrus bab 5 ayat 13. Hal ini diperkuat oleh tradisi purba dan nada Injil Markus memberikan kepastian bahwa Markus juga adalah rekan atau orang yang dekat dengan Petrus. Di Roma, Markus menjadi pembantu Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Tentang hal ini dikatakan bahwa Markus dengan teliti mencatat segala sesuatu yang diingatnya tentang ucapan-ucapan Petrus kepada orang banyak. Setelah Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir dan di sana ia disebut oleh Hieronymus sebagai Bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian ia menjadi uskup Alexandria dan dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan reliquiumnya disimpan di Basilika Santo Markus. Tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Lambangnya sebagai pengarang Injil adalah singa, raja gurun pasir, yang diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Santo Markus, doakanlah kami. Kakarla Channel.